Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena video ini kebetulan di-record pada malam hari ya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan, project, saya nih yang kedua ya kan, dari mata kuliah grafika komputer ya, yang diajar oleh Ibu Ratu. Terima kasih kepada beliau, karena beliau telah membimbing kita pada project kedua kali ini. Oke, ini lebih seru tentunya ya. Jadi kita disuruh ngebuat, algoritma ya, yang di mana, si player ya, objek 2 dimensi ini bisa loncat ya, bisa jump, seperti itu ya. Nah, dengan syarat ya, yang di mana kondisi player ini bisa loncat dengan spasi ya, tapi dia tidak bisa double, jump ya. Jadi kalau udah loncat harus nyentuh ground dulu ya, nyentuh ground dulu seperti itu, baru dia bisa loncat kembali, seperti itu ya. Jadi nggak bisa 2 kali klik-klik spasi, loncat-loncat, nggak bisa, seperti itu ya. Oke, jadi di sini kita ngebuat di hierarkinya ya, kita bisa lihat, kita buat aja player ya, player yang di mana dia ada, rank body ya. Ini untuk, apa namanya, menggerakkan, objek 2 dimensi dan lain sebagainya ya, fisika dasar apa namanya, 2 dimensi. Ini ada box collider ya, seperti penghalang, seperti itu. Oke, di sini juga ada background ya, background ini gurun ya, ini sebagai kreasi aja ya. Terus juga ada batu ya, misalkan di sini ya, objeknya batu, terus juga kaktus gitu ya, seperti itu ya. Oke, di sini di player ini juga, apa namanya, kita bisa setting ya, bisa setting speed-nya, jam-nya gitu ya, apa namanya, loncatannya saya setting 12 nih bebas ya, seperti itu ya. Oke, selain itu juga saya akan nanti mencoba, robot ya, saya udah buat di sini, cuman kita coba player dulu ya, nanti kita akan coba dua-duanya, oke. Terus setelah itu kita buat grid ya, grid di belakangnya ya. Setelah itu, biar bisa kita tambahin tile ya, tile palette supaya dia bisa, digambar ya, misalkan ini dan lain sebagainya ini bisa digambar seperti ini, awan juga udah ya, seperti itu. Jadi, tinggal kita upload ke aset ya, misalkan aset yang ini nih, yang dikasih, nah kita tinggal di-upload aja ke sini. Nanti kita bisa gambar sesuka kita, seperti itu ya. Oke, untuk ngegambar grid sebenarnya tinggal kita klik kanan, objek 2 dimensi ya, terus kita pilih tile map. Nah ini yang pertama ya, untuk ngebuat si grid, oke. Kita run dulu playernya untuk mempersingkat waktu ya. Nah, saya juga tambahin musik ya tadi, supaya lebih, apa namanya, menarik ya. Kiri kanan, oke bisa loncat ya, set. Nah, dia nggak bisa loncat 2 kali gitu, misalkan set set, nggak bisa tuh ya, klik 2 nggak bisa ya. Nah, ini yang paling penting ya, kondisi seperti itu diwajibkan ya. Set, nah ini misalkan naik ke sini gitu ya. Naik ke sini ya, kayak jatuh ke bawah ya. Set, misalkan di sini, terus misalkan naik ke, oke kita jatuh ya. Naik ke awan misalkan ya. Naik lagi ke atas ya. Oh jatuh gitu ya. Ke kaktus misalkan, oke kita loncat. Jadi nggak bisa double zoom ya. Double loncat tuh nggak bisa ya. Oke. Setelah itu kita juga akan, apa namanya, pakai objek satu lagi misalkan ya. Biar lebih menarik, oke. Kotak kita hapus, oke. Main kamera kita tambahin yang objek si robot ya, robot kita hidupin. Nah supaya kameranya mengikuti ya, otomatis ya, maka kita akan masukkan ke, si ini ke main kamera ke sini ya, targetnya ya. Nanti saya akan jelaskan di bagian script seperti itu. Oke, lanjut run. Nah oke, misalkan robot sama aja ya. Ini speed-nya beda ya, oke. Sama aja ya, misalkan robot juga sama aja, seperti itu. Nggak bisa 2 kali run ya. Seperti itu ya. Set misalkan naik ke atas ya. Set misalkan naik ke sini. Oke ya. Nggak bisa gitu. Jadi udah sesuai ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan skripnya terlebih dahulu ya. Kita buka skripnya terlebih dahulu ya. Oke. Jadi yang pertama ini di playernya ya tentunya. Ini tuh untuk ngimport fitur-fitur koleksi ya, dan seperti array, queue dan lain sebagainya ya. Kalau ini tuh untuk mengimport koleksi generik ya, seperti list dan lain sebagainya, dictionary. Nah di sini. Oke, ini tuh untuk biasa ya, library Unity-nya ya, seperti apa namanya, game object, transform dan lain sebagainya. Oke, di sini kita buat kelas yang namanya player ya. Oke, di sini ada speed ya, yang mana ini tuh untuk kecepatan gerak secara horizontal ya, karena kan kita nggak pakai gerak secara vertikal ya kayak kemarin ya. Kita hanya secara horizontal, sedangkan jamnya secara vertikal nanti seperti itu. Oke, ini untuk kekuatan jam ya, kekuatan lompatan tadi sesuai ya 12 ya. Oke, ini tuh untuk is jumping. Nah, jadi kita declare dulu nih, boolean tuh ada 2 ya, bisa false bisa true ya. Kita select false dulu. Kenapa? Karena status ini menandakan bahwa apakah player ini sedang melompat. Awalnya kan enggak ya, diem dulu ya, kecuali kita tekan spasi seperti itu, baru dia loncat seperti itu. Kayak ini gerakan ya, gerakan apa namanya, yang ini kita deklarasikan variable input gerakan secara horizontal. Terus juga ini untuk apa namanya, command rag body ya, seperti mengambil gerakan dan lain sebagainya. Oke, ini untuk function star ya, mengambil si rag body-nya ya. Ini untuk update ya, update secara horizontal ya tentunya gerakannya ya. Oke, jika dia kurang dari 0 ya, maka seperti kemarin ya, ini kita 180 bisa kebalik ke kiri kanan lah, seperti itu. Cuma bisa ke kiri ke kanan ya.
dan bisa loncat seperti itu. Nah, oke, setelah itu kita apa namanya, seperti biasa ya, kita gerakan apa namanya, gerakan player ke kiri ke kanan dengan kecepatan ya, dikali kecepatan seperti itu ya. Nah, ini fungsinya jika ya kan, saat tombol ditekan ya, saat tombol itu ditekan ya, dan player itu tidak sedang melompat ya, ini tanda seru ya, is not jumping, berarti player itu tidak sedang melompat, maka dia akan mengambil fungsi untuk melompat seperti itu. Nah, ini fungsinya nih, ya. Jadi dia, oh player ini tidak melompat nih, player ini tidak sedang melompat, maka dia akan mengambil fungsi itu seperti itu, ya. Nah, oke, kita balik lagi ke script. Nah, setelah itu, ini akan menambahkan kecepatan ya, secara vertikal ke atas untuk melompat ya, seperti itu. Nah, setelah itu maka is jumping true ya, maka loncatan berhasil. Ya, seperti itu ya. Tadi kan dia, kalau dia belum melompat, kita pencet nih, melompat, maka dia is true, jumping is berhasil. Jadi maka loncatan akan berhasil. Seperti itu ya. Misalkan kita contohin pakai yang tadi ya, yang si player ya. Kita masukin player ke sini. Nah, kita bisa lihat di sininya. Di si player kita lihat ya. Nah, maka ini kan kosong ya kalau kita loncat misalkan. Nah, maka dia true, dia sedang loncat. Ya, seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Oke. Lanjut ke script. Oke. Setelah itu, nah ini yang paling penting ya. Jadi ini variabel ini untuk ngecek ya. Apakah si player ini menyentuh tanah dari bawah atau enggak gitu ya. Maka false. Kalau dia misalkan jika menyentuh dengan ground ya, makanya kita wajib menambahin di sini tagnya ground ya. Kita wajib nambahin ground karena kita pakai ground di sini. Seperti itu. Jadi variabel ini dia akan ngecek ya, apakah menyentuh tanah ya. Jika dia menyentuh tanah ya. Ya kan? Jika dia menyentuh tanah ya, ground ya. Kita akan meriksa semua titik ya di sini nih. Kita akan meriksa semua titik ya. Apa namanya? Nah ini, kita akan meriksa semua titik kontak tabrakan ya. Misalkan jika titik kontak itu misalkan 0,2 ya, berasal dari bawah tanah ya, misalkan di bawah sini nih. Ya kan? Nah, maka ya kan, maka apa namanya? Tandai bahwa player itu menyentuh tanah ya. Jadi jika misalkan dia sudah apa namanya? Menyentuh tanah gitu ya. Maka kita menandai bahwa si player itu menyentuh tanah, benar gitu ya. Setelah menyentuh tanah baru dia bisa loncat lagi. Ya, kalau ininya true, dia benar-benar menyentuh tanah, maka dia is jumping false. Maka dia tidak sedang melompat, dia udah menyentuh tanah, maka dia bisa loncat lagi gitu. Seperti itu ya. Makanya dia menandai player ini udah menyentuh tanah seperti itu. Kalau ini false ini, dia tuh untuk mengecek apakah player itu menyentuh tanah. Kalau misalkan true, ya berarti dia sedang menyentuh tanah, berarti dia bisa loncat kembali seperti itu. Oke. Ini untuk kameranya ya, kamera apa namanya, supaya mengikuti lah seperti itu ya. Jadi itu untuk jarak misalkan ya, untuk jarak antar kamera dan target ya. Jarak antar kamera dan target supaya apa namanya, misalnya karakter pemain ya, kamera ini akan mengikuti target setiap di belakangnya ya, sejauh sumbu -10 di sumbu Z ya, seperti itu ya. Nah, ini juga waktu ya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi target seperti itu ya. Nah, ini tuh nilai ya, nilai untuk menentukan seberapa halus perpindahan kamera ya. Jadi nilai ini juga dipakai untuk menentukan seberapa halus perpindahan kamera seperti itu ya. Oke, kalau ini dia digunakan untuk apa namanya, yang ini ya, spot time ya. Dia itu untuk menghitung gerakan halus ya, gerakan halus seperti itu ya. Oke, dan lain sebagainya ini star. Nah, ini update ya, yang dimana setiap frame ini nanti setiap frame kan akan menghitung posisi target plus offsetnya ya. Jadi smooth tab ini biasanya digunakan ya ini ya, untuk membuat kamera itu menuju target ya secara halus tanpa gerakan mendadak seperti itu ya. Ya kan? Jadi kalau misalkan kita bergerak nanti dia akan secara halus seperti itu ya. Jadi smooth time ini juga untuk menentukan seberapa cepat atau lambat transisi itu terjadi ya. Smooth time ini nih seperti itu ya. Sesuai dengan target seperti itu. Oke, ini aja 2 scriptnya yang ini dimasukin ke kamera, ini masukin ke player ya. Bisa kita lihat di sini. Jadi player ada scriptnya di bawah ya. Nah, ini play script ya. Di kamera juga udah kita nambahin script seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya tentang project 2 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.